Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Diskusi pagi ini eh, saya, saya mulai ya. Eh, Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu para audiens dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya, sebelum memulai lokakarya pada pagi hari ini, saya perkenalkan dulu. Mungkin ada pada kenal kali ya dengan narasumber-narasumber kita. Ada Bu Ade, ada Bu Fafa, ada Bu Anti. Oke, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada pagi hari ini diskusi akan berlangsung selama 2 jam. Mohon kepada para peserta untuk memperhatikan mic-nya masing-masing agar diskusi pagi ini berjalan dengan lancar dan demi kenyamanan masing-masing. Ya, mungkin Bu Ade ingin memaparkan, mulai duluan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di Bulukumba. Senang sekali bisa merasakan Bulukumba walaupun kita lewat virtual ya. Jadi lokakarya pertama kita sudah sedikit diskusi memaparkan pengenalan platform Indonesiana. Dan sebenarnya pada yang kedua ini kita ingin mendalami objek pemajuan kebudayaan yang diangkat oleh festival di Bulukumba ini. Jadi memang kalau di dalam platform Indonesiana salah satu tujuannya itu memang mendalami OPK sehingga kita mendapatkan sebuah festival yang dengan pesan yang kuat gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar pertunjukan. Nah, ini sebenarnya hanya pemantik saja bagaimana kita menjadi panduan ya. Bagaimana sih kita mendalami OPK ini? Lanjut, ini sedikit saja ya. Selebihnya kita akan diskusi. Karena kita ingin tahu juga lebih banyak. Karena Festival Pinisi ini mungkin sudah beberapa kali, ingin tahu juga bagaimana pelaksanaannya sebelumnya. Jadi pendalaman OPK dalam platform Indonesia ini, sebenarnya kita ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam lah mengenai ekosistem objek pemajuan kebudayaan ini. Dan bagaimana kita mengkontekskannya pada masa kini.
Nah, pendalaman ini juga berfungsi sebagai materi untuk tim kerja ya dalam merancang festival yang strategis serta memiliki dampak berkelanjutan. Nah, pendalaman OPK ini juga dasar bagi perumusan tujuan, program, pesan yang hendak dikomunikasikan oleh festival, dan juga kerjasama dengan pemangku kepentingan lain. Nah, lanjut. Saya tidak tahu, mungkin nanti bisa diceritakan sedikit morfologi atau geografis dan budaya di Kabupaten Bulukumba. Kalau dari morfologinya kan ada daerah pegunungan, ada dataran rendah, ada pesisir. Nah, mungkin nanti itu bisa diceritakan. Dan karakter budaya yang kemudian muncul dari geografis ini. Karena gini, kita membedahnya tuh kabupaten itu festival itu bukan hanya sekedar sebagai dibatasi oleh wilayah administratif, tapi ini kita melihatnya sebagai satu kesatuan kebudayaan. Nah, ini juga sebenarnya untuk kita mengecek apakah kita sudah cukup adil ya di dalam mencari mewakili kebudayaan, keragaman budaya yang ada di Bulukumba. Lanjut. Nah, ini adalah ini yang saya baca dari PPKD-nya Bulukumba. Jadi saya lihat tradisi lisan tuh persoalannya semakin minim penutur. Permainan rakyat juga sebagian besar udah jarang. Terus begitu juga olahraga tradisional, pengetahuan tradisional belum dilakukan. Ini salah satunya ya, belum dilakukan regenerasi mengenai teknik pengobatan. Generasi muda kurang memahami cara membuat masakan tradisional. Seperti itu. Lanjut. Ini yang karena kita harus merujuk pada PPKD ya. Kalau dari teknologi tradisionalnya di dalam pinisi itu minimnya pengajaran tata cara pembuatan perahu, ketersediaan pohon yang menipis sebagai bahan baku kayu untuk pembuatan kapal. Di OPK Bahasa tidak ada mata pelajaran bahasa daerah. Jadi bahasa daerah semakin jarang digunakan. Saya belum tahu, yang saya tahu bahasa daerah di sini apa benar Pak? Ini bahasa Konjo ya. Kalau dalam bidang ritus, regenerasi pemimpin budaya spiritual itu belum terjadi. Soal benda cagar budaya ada banyak tapi kurang terawat. Kalau di bidang adat istiadat, adanya kurang kepedulian terhadap adat istiadat karena dianggap tidak terasa ada dampak ekonominya pada masyarakat adat. Seperti itu, dan wahana untuk prosesi-prosesi adat itu tidak cukup memadai. Kalau dalam bidang soal manuskrip, ini juga terkendala proses penerjemahan. Jadi tokoh masyarakat tuh kurang, yang tahu itu kurang mengajari naskah-naskah pada generasinya selanjutnya. Jadi rekomendasinya kalau PPKD itu penyalinan manuskrip dan pengkajian teks naskah kuno. Lanjut. Nah, kemudian itu adalah yang dalam PPKD. Jadi kita didasarkan pada persoalan-persoalan yang diangkat itu. Kemudian kita ngelihat juga persoalan sosial budaya. Misalnya, kalau masalah lingkungan di sana bagaimana sih? Gitu. Misalnya persoalannya kekeringan. Dan ternyata ada objek pemajuan kebudayaan yang mempunyai nilai-nilai bagaimana menyikapi penghargaan dan kelestarian terhadap alam. Jadi ini perlu dipetakan karena lanjut ya. Karena festival itu kalau di dalam platform kita itu memang bukan sekedar pertunjukan atau gebiar gitu ya, tapi juga dia sebagai respon ya, respon terhadap persoalan yang ada di dalam OPK dan juga persoalan yang ada dalam sosial budaya masyarakat. Misalnya di Temanggung ya, di Temanggung Jawa Tengah itu mereka tahun lalu membuat festival berdasarkan sebuah prasasti. Nah, kemudian prasasti itu isinya itu pada zaman Mataram kuno, isinya tuh tentang bagaimana sebuah sumpah ya, sumpah pemimpin untuk melindungi lingkungan di
Pegunungan Sindoro Sumbing. Itu ada dua gunung di sana. Nah, berdasarkan itu maka kemudian mereka membuat festival juga dengan pesan yang sama. Karena apa? Karena terjadi degradasi lingkungan di dalam Gunung Sindoro Sumbing karena penambangan pasir semacam itu. Jadi di sini dia merespon merespon prasasti itu, kemudian dikontekskan ya, direvitalisasi, dimaknai kembali untuk masa kini. Jadi sehingga dia menjadi kontekstual dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sehingga OPK yang kita angkat tuh pas gitu loh. Oh iya ya, ini ya persoalan kita misalnya gitu. Kemudian titik berangkatnya dari satu OPK yang berelasi dengan OPK lain. Karena kita melihat kebudayaan itu memang seakan-akan itu terpisah-pisah. Tapi sebenarnya kita bisa mencari benang merahnya. Kita harus melihatnya secara holistik. Kemudian mengkombinasikan antara OPK yang masih hidup dengan yang makin punah. Jadi misalnya kadang-kadang kan dalam pinisi itu kan teknologi tradisional, tapi di dalamnya ada ritual. Di dalam ritual ada tradisi lisan. Nah, di dalam karena itu satu kesatuan ya, dan ada hubungan antara OPK itu, kemudian makanya tradisi lisan bisa terakomodir karena katanya di dalam PPKD dia makin punah. Lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini adalah aspek, ya ini aja. Ini adalah pemetaan ekosistem objek pemajuan kebudayaan. Jadi kita lihat misalnya OPK-nya finisi, kemudian dilihat di dalam masalah penciptaannya misalnya ada sejarahnya, sejarah tentang pinisi itu sendiri, siapa saja yang melakukannya, apa kesulitannya, di mana saja persebaran atau pencipta aslinya, seperti itu. Terus bagaimana dia diproduksi, terus bagaimana kemudian pinisi itu didistribusikan ya, maksudnya dia untuk keperluan apa sih sebenarnya gitu. Terus siapa yang menggunakannya, seberapa besar masyarakat berminat terhadap kultur pinisi, karena kalau menurut saya pinisi ini bukan hanya sekedar benda ya, benda gitu, tapi dia sudah membangun sebuah kultur sebenarnya, kebudayaan maritim ya khususnya untuk Bulukumba. Kemudian dalam pendidikan bagaimana sih regenerasi soal pinisi ini melalui jalur apa gitu, apakah sekolah atau turun temurun? Karena dengan kita memetakan persoalan-persoalan ini, nanti kita bisa sampai merancang pada program gitu kan. Misalnya, oh ternyata sekolah tuh belum ada muatan lokal tentang ini. Kita bisa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar ini dimasukkan ke muatan lokal. Terus kita mencari bagaimana caranya terjadi regenerasi keahlian dalam membuat pinisi. Misalnya membuat workshop seperti itu, atau bahkan membuat buku ya, membuat buku yang bisa disebarkan gitu. Jadi ini semua ini adalah dampaknya kemudian kepada apa yang mau kita lakukan dalam sebuah festival. Lanjut. Nah, ini adalah ya akhirnya kita mendapatkan sebuah strategi festival nomor 10 ya. Lanjut. Lanjut. Lama sekali ya. Lanjut. Nah, ya udah jadinya kita ini hanya salah satu aja ya yang di atas itu. Yang di atas tadi hanya salah satu tentang pinisi, karena kan ini banyak hal ya yang akan dimasukkan dalam festival ini. Nah, pertanyaan diskusi saya adalah apa hubungan pinisi dengan beragam OPK lain yang diangkat dalam festival? Karena kalau di sini kan kita melihat misalnya ada macam-macam ya, ada festival Laung Rumo, ada ritual adat masyarakat Bialo ya, syukuran panen, ini juga tolak bala.
ada juga tariannya masyarakat adat Amatoa gitu loh. Nah itu kita harus cari benang merahnya di antara di dalam beragam OPK itu. Dan apakah festival tuh nanti kita bisa dapat fokus, ya kan? Mau fokus pada maritim yang adalah pesisir atau juga wilayah pedalaman. Kalau mau keduanya, yaitu bagaimana kita mensinergikannya menjadi suatu ya rangkaian narasi ya yang mengikat tema festival itu. Jadi kenapa ini penting gitu? Karena sebenarnya kan kita ingin mentransformasi sebuah pemikiran pada masyarakat gitu ya. Transformasinya misalnya, oh saya memang orang pesisir misalnya, tapi saya mempunyai ketersambungan sebenarnya dengan orang yang ada di dalam pedalaman. Saya mempunyai hubungan dan keterikatan dengan masyarakat yang lain seperti itu. Ini penting. Nah, sebenarnya untuk program sendiri, saya merekomendasi nanti program ini dibagi dalam 4 bagian, yaitu riset ya, pendataan OPK, terus kemudian literasi. Nah, nanti literasi itu bisa dalam bentuk lomba, workshop, atau seminar. Nah, terus praktek ekspresi kebudayaannya, entah itu ritual, entah itu mau pagelaran. Nah, di mana itu dilaksanakan, itu yang harus kita diskusikan. Kemudian nanti baru ada event-event pendukung. Misalnya mau ada kuliner lah, mau ada lomba layar atau apa gitu. Terus mungkin sebagai pemantik diskusi dalam sesi pendalaman OPK ini. Jadi pokoknya kita di sini juga ingin tahu, sangat ingin tahu tentang apa sih pinisi ini tuh apa, atau Bulukumba tuh, kebudayaan Bulukumba tuh seperti apa gitu. Nah ini juga rekomendasi perlu adanya riset atau diskusi terkumpul yang memperdalam OPK itu, misalnya pinisi. Kemudian dalam proposal perlu lebih rinci mengidentifikasi persoalan itu, karena kadang-kadang kita kan dalam proposal ya tujuannya melestarikan kebudayaan dan segala macam, tapi apa gitu, pelestariannya bagaimana, caranya bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian pendalaman OPK ini harus ditulis kembali menjadi satu bentuk dokumen yang akan melandasi kerja bidang lain. Jadi kalau kita tahu pemahaman lebih dalam tentang pinisi, maka tim komunikasi bisa merancang misalnya suatu video yang dipublikasikan secara daring dengan konten yang lebih menarik. Nah, pendalaman-pendalaman ini juga kalau memang festival ini dilakukan setiap tahun atau setiap 2 tahun, itu akhirnya bisa menghasilkan sebuah tema-tema yang tidak sama, seperti itu. Karena kalau sama terus ya, itu saya pikir ya buat apa gitu kan. Orang hanya nonton yang itu-itu saja, tapi kita melalui festival ini justru kita mengangkat isu-isu yang berbeda setiap tahun. Begitu, itu presentasi saya, pengantar saja, selebihnya kita bisa diskusi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Ade atas paparannya. Mungkin langsung diskusi aja kali ya Bu Ade? Apa? Iya, silakan. Atau Bu Anti atau Bu Fafa ada yang ingin dipaparkan? Selamat siang teman-teman Bulukumba. Maksudnya antriannya. Sebenarnya kalau dari mungkin selamat pagi. Mungkin kita karena saya baru bergabung di sesi kedua ini, lebih menyimak dari teman-teman dari komunitas. Tabrakan. Baik, mungkin bisa dari pihak dinas menceritakan. Ya, karena Mbak Ade sudah sangat lengkap sekali. Jadi dari teman-teman komunitas atau dinas dulu untuk merespon apa yang jadi paparan Mbak Ade. Begitu, Mas. Ya, langsung ke paparan ke diskusi aja kali ya, Bu Anti, Bu Fafa dan. Iya, kita langsung diskusi saja. Karena kan Lokakarya pertama kemarin kita sudah
banyak memberikan paparan gitu ya. Yeah. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah kawan-kawan yang hadir di sini dari Bulukumba itu juga peserta yang hadir di Lokakarya pertama, ataukah sebagian ada yang baru ya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan teman-teman Bulukumba. Halo teman-teman Bulukumba. Novianto tuh siapa ya? Novianto dari kita atau dari Bulukumba? GNP kayaknya ya. Halo, Mas Novianto. Halo. Ya, Mas. Halo. Yo, halo. Novianto. Iya, Pak. Ini ada dari Dinas Bulukumba. Silakan, Pak. Ya, dan baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, siang, Pak. Saya dari Dinas Pariwisata. Kebetulan saya bersama dengan teman dari kebudayaan. Ya, mencoba mengikuti presentasi tadi. Sebelumnya tentu ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini, yang kami tahu bahwa ini akan memperkuat event kami ke depan. Ini kita langsung diskusi atau gimana? Saya baru ikut kebetulan. Ya, teman-teman minggu lalu banyak yang ikut. Kalau saya secara pribadi kebetulan kepala dinas dan saya sudah mendapat informasi dari teman-teman. Intinya tentu kami sangat berharap bahwa dari kegiatan ini kami akan mendapat masukan, ya, bahkan mungkin koreksi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan dalam rangka mempersiapkan kegiatan yang lebih baik, lebih matang, lebih terkonseptual pada masa-masa yang akan datang. Itu barangkali untuk sementara atau bagaimana ini? Ya, kalau ada yang mau disampaikan, Pak, yang lain lagi mungkin atau menanggapi gitu loh. Sebenarnya kami tuh ingin lebih banyak tahu tentang kebudayaan di Bulukumba itu, Pak. Jadi misalnya di sini kan kalau di dalam proposal itu kan banyak hal yang ingin ditampilkan ya, Pak ya. Ada pinisi, kemudian ada ritual-ritual syukuran panen kayak gitu. Jadi kita ingin tahu itu hubungan-hubungannya seperti apa. Jadi kita ingin tahu kebudayaan Bulukumba secara umum itu bagaimana. Seperti itu sih, Pak. Baik, Bu. Makasih banyak. Jadi sebelumnya memang kita mencoba menghubungi teman-teman yang ya budayawan dari beberapa sanggar untuk ikut bergabung, tapi mungkin karena kesibukan mereka sampai detik ini belum bergabung. Tapi harapan kita mungkin di kesempatan lain atau dari kegiatan ini kita akan coba diskusikan lebih jauh. Baik, dari apa yang telah kami ajukan, memang kalau kami mau jelaskan dari awal tentang festival pinisi ini yang sudah ke 11 kalinya tahun ini, itu memang di awalnya itu memang di backup langsung oleh Kementerian Pariwisata di gelaran pertamanya sampai kemudian yang kedua, dan setelah itu hilang dari kegiatan kementerian karena tidak ada konsistensi dari pendahulu kami sebelumnya tentang jadwal pelaksanaan kegiatan itu yang mungkin berubah seenaknya saja begitu, sehingga
sangat susah untuk dijadikan sebuah kegiatan yang berskala regional maupun nasional. Nah, 3 tahun yang lalu kami mencoba melakukan satu kegiatan yang sebenarnya di benak kami pun tidak pernah terbetik, tidak pernah muncul bahwa kegiatan ini akan kemudian menjadi banyak menarik perhatian baik regional maupun nasional. Dan setelah kami laksanakan di 2018 yang lalu, ternyata pihak Kementerian Pariwisata menjadikan festival ini sebagai salah satu kalender event nasional di 100 event itu. Dan itu untuk yang ketiga kalinya ini, tahun ini. Di setiap tahun memang ada perubahan yang kami lakukan, tetapi kami sadari bahwa kegiatan itu masih jauh dari sempurna seperti apa yang kita inginkan dalam Lokakarya ini. Bahwa ada banyak kegiatan yang kita munculkan dengan satu nama event besar, Festival Pinisi, ya, yang kita harapkan dari seluruh rangkaian kegiatan yang banyak itu nanti akan bisa berdiri sendiri sebagai satu event. Katakanlah tahun lalu kita buat Festival Pinisi dengan mengambil banyak kegiatan, mulai dari Festival Datuk Tiro, kemudian ritual adat Andingingi, kemudian sentra tari Samindara, Senandung Kopi Kahaya, itu semua kita lakukan menjadi rangkaian dari kegiatan Festival Pinisi. Ya, sengaja kita lakukan, nanti kegiatan yang terlaksana ini akan bisa kita buat secara mandiri, sehingga tidak lagi tergantung pada nama besar dari Festival Pinisi itu. Seperti halnya ritual Andingi yang ada di Kajang itu, tahun ini sebenarnya kita mencoba memisahkan itu dari kegiatan Festival Pinisi menjadi ritual adat Kajang. Beberapa kali pertemuan dengan beberapa sanggar, tetapi ya karena kondisi pandemi ini kita belum bisa laksanakan. Kami sebenarnya akan mengangkat satu event besar yang nanti akan mungkin sama levelnya dengan Festival Pinisi melalui kegiatan ritual adat Kajang. Seperti kita ketahui bahwa di Kajang itu sangat kaya dengan nilai-nilai budaya luhur yang terpelihara dari dulu sampai sekarang. Namun demikian, jangan sampai kemudian kegiatan yang kita lakukan ini justru menggerus nilai-nilai asli budaya Kajang. Itu yang selalu kami lakukan, proteksi, sehingga kegiatan ini tetap dalam konteks kehati-hatian. Jangan sampai kemudian budaya asli Kajang itu tergerus dengan kegiatan yang kami lakukan, sehingga kami selalu berhati-hati untuk itu di sana. Dan setiap saat kami diskusi dengan pemangku adat, mendapatkan masukan kira-kira apa yang bisa kita lakukan ke depan. Bahkan terakhir ini minggu lalu kami dengan teman-teman Dinas Pariwisata telah melakukan koordinasi ke sana bersama dengan kebudayaan. Kira-kira konsep apa yang bisa kita lakukan? Rencananya kemarin itu di tanggal 17 ini, tetapi karena sampai saat ini kita belum mendapat restu dari pihak pengamanan karena pandemi ini, sehingga kita tunda dulu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada sinyal untuk bisa diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan ini. Di Kajang sendiri, kita memang tunjuk sebagai wilayah sentra pengembangan budaya Bulukumba. Di tempat lain juga ada, di kecamatan lain juga ada, tetapi yang paling kaya di sana dan asli itu ada di Kajang. Ya. Mudah-mudahan kesempatan
yang lain ada waktunya untuk jalan-jalan ke sana untuk lebih memperdalam kira-kira apa yang bisa kita angkat sebagai suatu upaya pelestarian dari budaya itu. Kemudian yang lain lagi ada Dato' Tiro, itu sebenarnya ada sejarah di sana yang mencoba kita angkat, prosesi penyebaran Islam yang dibawa oleh ulama Dato' Tiro, dan itu yang kita coba angkat. Pernah memang ini besar kegiatan, tetapi setelah tidak terkoordinasi dengan baik, ini hilang. Lalu kemudian coba kami mengangkat bersama dengan teman-teman, tetapi itu tetap menjadi rangkaian dari Festival Pinisi. Kemudian ada Sendra Tari Samindra, ini juga ada budaya dan penuh dengan sejarah di sana. Itu lokasinya di tempat lain, ada di Ujung Loe. Itu juga kita laksanakan sebagai rangkaian dari Festival Pinisi, dan seluruh kegiatan-kegiatan itu kami untuk sementara masih menyatukan ke dalam satu rangkaian dari Festival Pinisi, dengan harapan ke depan nanti dari seluruh kegiatan yang kita rancang tersebut bisa berdiri sendiri. Ketika sudah punya konsep yang matang, bisa lebih fokus, kita akan buat satu kegiatan yang berdiri sendiri di samping kegiatan-kegiatan lain yang baru yang kita anggap punya nilai budaya, punya nilai histori, dan itu layak untuk diangkat sebagai suatu event. Ya. Dan memang konsep kita tahun depan itu sudah diupayakan untuk berdiri sendiri nih. Ya, 3 tahun yang terakhir ini kita coba melaksanakan sebagai satu rangkaian, dan harapan kita di tahun depan itu sudah berdiri sendiri sebagai satu event. Saya kira masih banyak yang lain. Kami juga telah melakukan kolaborasi dengan beberapa sanggar, dan memang kita sadari bahwa kita tidak punya apa-apa kecuali atas kerjasama dan kolaborasi dari para budayawan, sanggar-sanggar seni, yang kita harapkan di setiap desa muncul itu, dan dilakukan pembinaan melalui desa masing-masing, terutama dengan yang punya konsep budaya yang jelas dan layak untuk diangkat. Di sini sudah ada, saya lihat, bergabung Andika Mapasombal, generasi baru yang pernah dari awal mengawal juga Festival Pinisi. Sebagian ini ada konsep yang kita coba kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan Festival Pinisi. Sehingga dengan demikian harapan kita di Bulukumba nanti itu akan ada beberapa event, ya. Ada yang memang kami fokuskan untuk event bahari, ya, karena kami di Bulukumba ini dari 10 kecamatan, 7 diantaranya itu punya kawasan pantai. Ya. Jadi nanti sudah akan terpilah mereka. Kemudian ada beberapa yang kita harapkan muncul ke permukaan sebagai sebuah event yang nanti kita harapkan bisa sejajar dengan Festival Pinisi ini. Saya kira itu untuk sementara. Kami di sini bersama dengan teman-teman dari kebudayaan, ya, teman-teman dari Dinas Pariwisata, mungkin sebentar akan kita secara bergantian untuk sharing, dan sekaligus sangat mengharapkan masukan dari seluruh peserta Lokakarya, terutama dari Indonesiana ini,
apa-apa yang barangkali harus kami pertajam, apa yang menjadi kekurangan dari pengajuan usulan kami ke Indonesiana, lalu mudah-mudahan itu semua bisa memperkuat event yang kami rancang di tahun depan. Saya kira saya kembalikan ke moderator sementara sambil mendengar lagi kendala. Terima kasih dari Pak. Promosi itu namanya siapa ya Pak? Iya Pak. Namanya Oh Pak. iya. Siapa ya namanya? Pak Saya Promosi. Ali. Oh, ya, okay. Muhammad Ali. Terima kasih Pak Ali. Ini ada juga nih Bu Ade dari Sanggar Seni Budaya baru mengikuti Lokakarya pada hari ini. Kita sapa dulu mungkin ya dari teman-teman Sanggar Seni. Halo teman-teman semua. Sanggar Seni. Halo. Sanggar Seni mungkin, apa itu namanya? Mungkin bisa sharing-sharing Mas diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi kalau jadi begini Pak, kalau platform Indonesiana itu nggak masalah dalam satu acara tuh bisa ada ini, ada itu gitu ya. Tapi kita perlu mencari sebuah benang merah Pak, kayak gitu kan. Apa hubungannya Festival Pinisi dengan yang di Kajang? Jadi kita membutuhkan satu penjelasan. Apakah ada satu ketersambungan gitu loh, sehingga ini menjadi bukan hanya pecahan-pecahan, tapi kita bisa melihat satu kesatuan Bulukumba tuh ya seperti inilah. Nah itu makanya kita membutuhkan mendiskusikan bersama tentang ya sejarah atau macam-macam ini yang ada di sana. Jadi misalnya ternyata Bulukumba tuh juga ada masyarakat agrarisnya gitu, sehingga adalah festival ya, ada kegiatan, ada praktek kebudayaan atau ekspresi kesenian yang merupakan bagian dari syukur panen seperti itu. Tapi kemudian apa hubungannya dia dengan masyarakat pesisir yang menghasilkan sebuah pinisi kayak gitu. Jadi kita ingin mencari hubungan-hubungan itu, gitu. Nah kalau kita mau mencari hubungan-hubungan, kalau kita bisa mendapatkan hubungan-hubungan itu, nanti mau kalaupun itu akan menjadi berdiri sendiri, tapi tetap kita bisa masyarakat ya dan juga orang luar. Jadi tidak apa-apa misalnya pijakannya Pinisi, tapi yang lain-lainnya itu kita bisa ceritakan ininya, hubungan-hubungannya itu. Makanya saya tadi memulainya dari geografisnya Bulukumba misalnya gitu. Itu pasti mungkin ada hubungannya seperti itu. Ya, saya tidak tahu karena kami kan tidak tahu, jadi kami justru ingin belajar dari teman-teman yang ada di Bulukumba. Gitu Pak. Jadi mungkin ada yang bisa cerita tentang hal itu seperti itu. Karena itu juga hal yang menarik menurut saya. Untuk kita tahu ya, kita tahu bersama itu, sehingga kita dapat gambaran yang utuh tentang Bulukumba gitu. Ini kayak misalnya bahasanya gitu. Bahasanya ini ada dari Sanggar Seni Budaya ingin memberikan tanggapan nih Mbak Ade. Silakan. Oke. Silakan. Ya. Halo. Halo. Ya, terdengar, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa ini? Siapa aja tuh? Ada 6 ya? Tuh dulu. Kami dari Sanggar Seni Budaya Triolo Kajang. Turiolo. Oke. Triolo Kajang. Ya. Ingin memberikan tanggapan terkait pertanyaan Ibu Ade Panjaitan tentang benang merah apa yang bisa kita hubungkan. Ya, nama saya Jusiman. Nama saya Jusiman, Ibu, Bapak.
Ya. Oke. Kenal, Mas Yutiman. Jangan Mas. Apa dong, Bang? Abang. Terkait pertanyaan Mbak tadi tentang apa benang merah yang bisa dihubungkan antara pinisi, kebudayaan Kajang, dan beberapa kebudayaan lain di Bulukumba, sebenarnya menurut saya ada benang merahnya. Benang merahnya adalah narasi dan tokoh-tokoh yang berada yang dilingkupi oleh cerita pinisi dan pelayaran Saweri Gading dan Lagaligo tadi. Menurut saya itu yang bisa menjadi benang merahnya. Kita tahu sendiri bahwa orang Kajang, orang Bulukumba adalah orang-orang yang sangat terbuka. Mereka menerima satu kebudayaan lalu mengkolaborasi kebudayaan-kebudayaan itu. Misalnya dalam, halo, suara saya didengar? Terdengar, Mas. Terdengar. Lanjut, Mas. Oke, misalnya di kebudayaan, di narasi pinisi Saweri Gading dan Lagaligo itu, cerita yang kemudian berkembang di Luwu atau orang-orang Bugis di bagian sana, itu kemudian diterima oleh orang Kajang, diterima oleh orang Bulukumba, dan dielaborasi menjadi satu kisah yang baru dengan tokoh-tokoh mungkin yang ditambahkan, tokoh-tokoh yang dikurangi, dan lain-lain. Seperti misalnya di kebudayaan Kajang sendiri, di cerita Luwu, dalam narasi Lagaligo, ada satu tokoh yang bernama Lapananrang. Tetapi orang Bulukumba tidak mengenal itu, meskipun mereka mempercayai bahwa Saweri Gading ada. Tapi mereka menggantinya dengan nama lain, dengan tokoh-tokoh lain. Tokoh-tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang hidup dalam masyarakat Bulukumba. Entahkah misalnya di Kajang mengenal dengan nama Labolong, mengenal dengan nama Ila Solo, dan lain-lain. Bahkan ketika benang merah ini ditarik, dia bisa kemudian merambah bukan hanya di Bulukumba, dia bisa merambah ke Jogja. Karena orang Kajang percaya bahwa tokoh-tokoh Saweri Gading dan Lagaligo ada yang dikatakan Ila Solo dan Ila Jaba, yang kemudian pernah menikah di tanah Jawa dan tanah Solo, dan kemudian di sana diberi nama Solo dan Jawa. Dan banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu yang kemudian bisa menjadi benang merah sepertinya narasi-narasi seperti itu, tokoh-tokohnya pergi berpencar ke tiap desa di Bulukumba. Salah satunya adalah kapal Saweri Gading yang kita kenal besar di pinisi itu tadi. Sehingga menurut saya penting sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Kepala Dinas tadi, bahwa jangan sampai festival kita itu dapat mengerus kebudayaan Kajang. Ya, permasalahannya di situ adalah tidak siapnya kita meriset untuk melakukan satu kegiatan. Riset seperti itulah yang kemudian kurang ketika kita mau melakukan satu kegiatan di Bulukumba. Itu menurut saya. Dan mungkin sampai situ dulu. Nanti kalau ada lagi tanggapan kita bisa sharing lagi dengan sanggar kami, Sanggar Seni Budaya Trolo Kajang. Halo? Iya, terdengar. Yeah. Terdengar Mas, masih ada. Terima kasih kalau sudah diberikan kesempatan Ibu Agustina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusman. Jadi ini sangat menarik. Jadi kita sudah dapat satu benang merah, yaitu pemaknaan terhadap cerita Saweri Gading ya. Saweri Gading. Jadi itu ternyata yang menjadi salah satu pengikat, salah satunya. Mungkin ada tanggapan yang lain? Iya nih, Bu Ade dari grup Mas Andika nih. Wah, ramai sekali sepertinya. Boleh Mas Andika, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami dari Makassar ini, di orang Bulukumba juga. Salam Mbak Ade. Di sini ada yang mengenal Mbak Ade, katanya dulu di radio ya. Mbak Ade. Ini Puang ya? Ya, Puang Mala. Mala. Oke, saya ingin menyampaikan respek yang sangat tinggi buat Pak Kepala Dinas, Pak Ali Saleh, juga teman-teman di Sanggar Seni
di Kajang ada Pak Jusiman tadi sudah menjelaskan tentang urgensi dari riset sebelum melakukan sebuah festival yang lebih baik. Saya secara pribadi, kalau tidak salah ingat, 2 atau 3 kali terlibat pada festival pinisi di Bulukumba, sehingga saya pikir ini menjadi catatan penting setelah saya 4 tahun belakangan ini tidak lagi terlibat ya di festival pinisi itu, dan kami bisa melihat apa yang menjadi tanggapan masyarakat dan apa yang menjadi tanggapan kami sebagai penggiat sosial dan kebudayaan di Bulukumba. Ya. Yang pertama, saya mohon maaf Pak Ali Saleng supaya tidak dan teman-teman yang lain yang kebetulan mungkin ASN di Bulukumba tidak tersinggung, tapi saya ingin menyampaikan bahwa festival dengan nama besar dengan agenda yang paling miris sedikit itu adalah Festival Pinisi di Bulukumba. Dia dikenal di Sulawesi Selatan, tapi dia tidak menghadirkan sesuatu yang membuat kita lebih terasa menikmatinya gitu. Dia dikalahkan oleh pesona yang ada di Toraja seperti Lovely December in Toraja. Kemudian dia dikalahkan oleh festival baru juga di Goa, Wonderful Malino in Goa. Sebenarnya pesona-pesona yang baru di Sulawesi Selatan ini kemudian menjadi luar biasa karena ada kebaruan tertentu yang membuat masyarakat ingin datang ke sana. Kami pun orang Bulukumba itu mau ke Toraja di Lovely December, walaupun itu adalah momen Natalan dan kami adalah Muslim. Demikian dengan Wonderful Malino di Goa. Yang saya ingin sampaikan adalah, kami merasakan bahwa sesungguhnya Festival Pinisi itu telah kehilangan kehilangan ruh dan spirit awal. Ruh dan spirit awal sejak dibuat beberapa tahun yang lalu. Kami melihat ketiadaan kebaruan itu tampak pada momentum-momentum atau item-item acara yang dipilih. Bayangkan kalau masyarakat sudah berpendapat bahwa Festival Pinisi itu hanya acara para pejabat setelah pembukaan di Bira, Pak Bupati karaoke, pejabatnya menyanyi-menyanyi. Hanya itu saja. Apa yang luar biasa dari dangdutan seperti itu? Itu nonsens dengan mengeluarkan uang yang begitu banyak. Itu kan membuat kami menarik diri pada kegiatan-kegiatan yang bersifat selebrasi, karena mau tidak mau itu selalu ada setiap tahun anggarannya. Dan menurut kami mempelajari banyak festival di dunia. Walaupun misalnya hanya festival festival tomat di Eropa, kemudian festival-festival yang lain di Amerika dan seterusnya, itu selalu ada kebaruan tanpa meninggalkan spiritnya. Nah, yang paling dahsyat menurut saya adalah Festival Pinisi itu sebelum pengiriman pengusulan ke UNESCO di 2015-16 itu bersama Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia, Pak Ibu Dr. Teddy dan kawan-kawan di Jakarta. Di Festival Pinisi itu ada pementasan teatrikal bagaimana sejarah Pinisi Nusantara itu dilayarkan ke Amerika di Venesia tahun 1986. Jadi sosok orang yang pertama kali memotong lunas namanya De Marinho itu dipentaskan di tengah laut di pelabuhan PPI Tanah Beru dan orang-orang menonton dari daratan. Saya terlibat pada pementasan itu, jadi saya lihat bagaimana antusias dan animo masyarakat terkenang kembali bagaimana Pinisi yang pernah jaya tahun 86 itu dilayarkan ke Amerika selama 2 bulan lebih, 11.000 mil jauhnya dengan peralatan yang cukup sederhana. Nah, tahun 86 itu terjadi dan itu dirasakan kembali spiritnya nanti tahun 2015 atau 16 kemarin. Ada kebaruan dalam kegiatan itu, di mana ada teater di atas air itu kan di laut. Selain itu, saya belum menemukan hal-hal yang baru di Festival Pinisi yang membuat masyarakat harus ketagihan dan datang ke sana. Kenapa orang-orang luar Bulukumba harus datang nonton Festival Pinisi? Apa yang baru? Kalau hanya sekedar makan pisang goreng, di Makassar kota juga banyak, di Bugis juga banyak pisang goreng. Tapi pisang goreng yang disuguhkan dengan cinta di atas perahu itu tidak pernah ada. Bayangkan, Festival Pinisi Bulukumba saja sudah puluhan tahun, kalau tidak salah. Tapi nanti tahun ini Bulukumba punya Pinisi, itu kan nonsens itu. Kita memiliki Festival Pinisi, dan perahu Pinisi sendiri, Kabupaten Bulukumba baru punya tahun ini. Itu menandakan ada yang kurang nyaman gitu. Selain kumpul-kumpul dan menjadi kebanggaan yang isinya tidak terlalu kuat menurut saya. Hal lainnya adalah kan Bulukumba, Pinisi sudah menjadi warisan kebudayaan dunia. Harusnya Festival Pinisi sudah naik kelasnya menjadi festival internasional.
Bukan lagi festival ece-ece Pak Bupati menyanyi di Bira dan orang-orang. Untuk apa saya menonton Pak Bupati nonton karaoke? Untuk apa saya menonton kepala dinas dan dinas yang lain menyanyi lagu-lagu dangdut dan saling menonton di situ? Tidak mau pulang pejabatnya karena Pak Bupati masih duduk di situ. Itu kan menjadi hal yang menjadi evaluasi kita bersama. Kenapa bukan anak-anak yang menjadi atau orang-orang tua Bulukumba yang sukses di perantauan dalam bidang entertain misalnya, atau bidang pendidikan, itu bisa dihadirkan ke sana. Misalnya Pak Aspar Paturusi, orang terkenal main film di mana-mana, festival pinisi tidak pernah dihadirkan tokoh seperti itu. Ilmuwan seperti misalnya Pak Mohtar Pabutingi yang di LIPI. Orang-orang besar, orang Bulukumba itu tidak pernah dihadirkan sebagai sebuah spirit bagi Bulukumba itu sendiri. Kalau dianggap festival pinisi adalah spirit Bulukumba, spirit apa gitu? Menjadikan orang Bulukumba itu apa? Sampai hari ini orang Bulukumba tidak ada yang jadi menteri. Sudah 70 tahun Indonesia merdeka. Kenapa? Karena tidak ada satu momentum yang mengikat orang Bulukumba itu untuk menularkan spirit mereka. Nah, kita berharap bahwa festival pinisi ini, semahal apapun itu, pelibatan masyarakat dan menanamkan ruh kecintaan terhadap perahu itu mestinya dilakukan di situ. Ada proses edukasi terhadap masyarakat Bulukumba itu sendiri. Sehingga kita semua merasa memiliki. Coba bayangkan, saya meyakini Bulukumba 10 kecamatan, tidak semua orang Bulukumba di 10 kecamatan itu bangga dengan festival pinisi. Ada berapa kecamatan di Bulukumba? Ada kecamatan di Bulukumba yang tidak punya laut. Kecamatan Kindang itu tidak punya laut. Kecamatan Bulukumba itu tidak punya laut. Kecamatan Dilawale tidak punya laut. Mereka tidak terlalu merasa memiliki festival itu. Karena mereka bukan berasal dari laut, dan kultur mereka dicari secara histori, ahli pelayarannya, ahli pembuat perahunya, bukan dari masyarakat yang berasal dari masyarakat pegunungan Bulukumba itu. Nah, doktrinasi pemerintah terhadap festival sebagai festival terbesar di Bulukumba itu mestinya dilakukan. Nah, caranya adalah tokoh-tokoh besar atau seni-seni besar di kecamatan itu spiritnya ditangkap, bukan hanya sekedar dibiayai untuk latihan, diajak tampil ke Bira. Saya pikir esensinya bukan di situ, bukan sekedar esensi memenuhi rundown acara. Saya pernah membuktikan di tahun 2014 jumlah pengunjung festival Dato Tiro itu mengalahkan festival pinisi di tahun 2014. Kami dihadiri kurang lebih 20.000 orang. Kami punya datanya, masih punya semua dokumentasinya, bahkan pemberitanya di Tribun Timur secara live dan seterusnya. Mana pernah Bira menghadirkan orang sampai 20 ribuan? Saya kurang yakin. Mas Andika, bisa nyambung? Ya, sedikit lagi saya sebagai closing, saya ingin menyampaikan seperti ini. Pinisi sudah menjadi internasional issues gitu ya. Saya sendiri terlibat pada pengusulan borang ke UNESCO dengan teman-teman di Jakarta, dan saya tahu betul bahwa saya tanya Bu Teti, apa yang Bu Teti harapkan ketika festival pinisi ini diterima di UNESCO? Waktu itu saya bertanya, wawancara dia di Jakarta, dan jawabannya adalah, ya minimal ada toilet umum lah di industri pembuatan perahu pinisi itu. Itu kan tidak ada toilet umum di sana. Gimana mungkin sebuah event internasional, toilet umumnya saya tidak ada. Makasih untuk sementara. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Andika Bapak Somba. Iya Pak. Iya, jadi mari kita sama-sama nih. Ini tantangan yang menarik, bagaimana kita mengembalikan roh. Oh iya, Mbak Ade. Itu, spirit itu. Mbak Ade, ya saya memotong dulu, nanti keburu kelupaan gitu. Karena informasi yang begini memang Mas Andika menyampaikan beberapa review, memang ya kita harus semuanya terbuka. Memang mungkin nanti ada yang bisa ditambahkan, ada yang bisa dikurangkan, tetapi tadi menjadi penting bagaimana kronologis yang disampaikan di tahun 1986 saja, 86 bisa rekonstruksi sebuah pementasan di tengah laut, sebuah garapan bisa diketengahkan. Ini padahal kita di 2021 apakah tidak mungkin begitu, bahkan terakhir itu 2015 atau 16 juga pernah diketengahkan. Nah, saya pikir catatan-catatan tadi dari Mas Andika sampaikan itu bisa
kemudian kita jadikan semacam prioritas begitu untuk kita bersama-sama. Kalau Mbak Ade tadi mengingatkan bahwa harus ada korelasi, harus ada keterhubungan. Apa yang disebut sebagai festival pinisi dengan seluruh rangkaian acara yang tadi disampaikan. Ada Kajang, ada Datuk Tiro, ada Sendra Tari, ada konsep bagaimana budaya maritim, ada serangkaian menjadi satu rangkaian di dalam festival pinisi ini. Menurut saya penting sama-sama, kemudian kita harus melakukan satu riset dan pemetaan. Mungkin tadi di paparan Mbak Ade juga sudah disampaikan, ini menyangkut dengan persoalan knowledge management, persoalan pengetahuan bagaimana kalau ini kemudian disampaikan ini atas dasar riset dan pemetaan, tentu tidak ada yang tadi misalnya ada satu daerah yang tidak ada hubungannya dengan persoalan maritim, tidak ada merasa memiliki pinisi, tetapi mungkin memang tidak ada keterhubungannya, tetapi di dalam kehidupan senyatanya ternyata mereka juga tidak mau mereka juga terhubung begitu. Itu yang menjadi catatan saya. Jadi memang kalau kita sama-sama PR-nya menjadi sedikit banyak ya, beragam, karena memang kita harus kembali dari berbagai komunitas dan dinas ini mengerjakan satu rentetan penelusuran begitu dan riset yang bisa merangkai dari semua yang tadi dipaparkan terkait dengan festival pinisi, juga tentang review-review yang pernah dilakukan di Bulukumba begitu. Terima kasih. Silakan Mbak Ade untuk melengkapi. Mungkin ada tanggapan lain lagi deh. Kita mendingan lebih banyak. Iya, betul. Nggih. Masukan dari teman-teman. Iya. Kita mau belajar ya. Tadi kayaknya saya lihat ada Dinas Dikbud. Ini apakah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba ya? Ada Dinas Dikbud namanya. Iya. Ini masih ada yang lain. Mahaira tuh masih ada nggak ya, Mahaira? Mahaira nggak ada, Bu. Tadi ada. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang menanggapi. Oh, Muhammad Rizal. Silakan, Mas. Atau mau bicara sini? Halo, Mas Muhammad Rizal. Muhammad Rizal, Mas Muhammad, udah raise hand? Silakan. Seperti tidak ada tanggapan. Yang lainnya, teman-teman dari Bulukumba yang lainnya? Ya Pak, jadi memang ini seharusnya memang ada riset lagi gitu loh Pak. Jadi sebenarnya tadi udah menarik bahwa ada satu kaitannya ya, yaitu pengikatnya tuh sebenarnya ya Saweri Gading itu ya, cerita Lagaligo itu yang sebenarnya menjadi salah satu pengikat, bahwa itu muncul di Kajang, itu muncul di masyarakat pesisir juga. Itu sebenarnya hal yang menarik untuk menjadi satu pengikat, kemudian
pengikat antara pinisi dengan ritual-ritual lainnya. Nanti diterjemahkannya dalam bentuk apa ya, itulah yang harus kita ini kan gitu. Karena Sawari Gading itu kan juga ada berlayar ya ceritanya kan, dia kan kemana-mana tuh. Sehingga berlayar itu juga menjadi satu hal yang penting, seperti itu. Misalnya kita mau merekonstruksi tentang kisah Sawari Gading sampai kemudian terjadi sebuah pelayaran misalnya seperti itu. Itu juga bisa, itu sebuah tawaran aja. Jadi yang sebenarnya diharapkan di sini adanya sebuah narasi yang bisa menyatukan ya, dan kemudian itu menjadi spiritnya orang Bulukumba. Memang tidak bisa mungkin kita mengangkat Lagaligonya karena itu mungkin udah lebih keluh ya, gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa itu ternyata memang sangat berhubungan seperti itu. Bahkan waktu saya ke Palu ya, ke Sulawesi Tengah ya, cerita Sawari Gading ya datang ke Palu itu, gitu. Mungkin ini Mbak Ade dan teman-teman semua perlu diketahui ya bahwa lokakarya kita ini kan hanya 4 kali lokakarya, di mana sebenarnya di dalam setiap lokakarya itu ada output yang harusnya bisa kita hasilkan gitu. Sebenarnya di lokakarya kedua ini kami berharap ada rancangan untuk tim kerja dan perencanaan proposal atau perencanaan program-program yang akan dikerjakan di 2021. Nah, kalau saya melihat dari beberapa permasalahan dengan teman-teman di Bulukumba tentang pelaksanaan kegiatan festival pinisi ini, mungkin saya bisa menyarankan bagaimana sebelum lokakarya ketiga ini mungkin diadakan diskusi antar stakeholder terkait gitu ya di Bulukumba, antar komunitas, antar dinas untuk mencoba mengkerucutkan atau mencoba memfinalkan gitu kira-kira bentuk kegiatannya itu nanti mau yang mana gitu, karena kita terkendala dengan keterbatasan lokakarya ini, Bapak dan Ibu. Mungkin dari dinas setempat bisa memfasilitasi kawan-kawan dari komunitas gitu ya untuk melakukan diskusi-diskusi secara intensif agar di lokakarya yang ketiga itu kita sudah bisa menghasilkan beberapa kesimpulan gitu yang bisa kita jadikan output dari kegiatan tersebut. Saya pikir sih itu mungkin dari dinas dan kawan-kawan komunitas bisa lebih aktif gitu ya, saling berhubungan, saling sinergi gitu agar kegiatan di 2021 ini bisa kita laksanakan. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan ya baik dari dinas, ya silakan Mas, silakan. Silakan Mas Andika. Mas Andika unmute dulu Mas. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak fasilitator yang ada di Jakarta. Teman saya di belakang sempat ngomong begini, ini orang Jakarta lebih membicarakan pinisi sebenarnya daripada orang Bulukumba. Dia bilang begitu. Baik, yang saya ingin sampaikan seperti ini. Pengalaman mencermati festival di Kabupaten Bulukumba, saya asli Bulukumba, Ibu. Saya banyak menulis buku tentang Bulukumba, termasuk budaya, sejarah, dan seterusnya. Sesempurna apapun rancangan yang kita buat, sesempurna apapun saya pikir diskusi yang kita buat, tapi yang menang adalah IO, event organizer. Ini yang menjadi trauma bagi pekerja seni dan kebudayaan di Bulukumba. Kenapa kami sebutkan bahwa kami trauma? Karena saya sendiri secara pribadi, dari percobaan saya misalnya membuat festival di Festival del Tiro, maaf, saya yang bertegas dulu, saya tidak sepakat menggabungkan antara Kajang, Samindara dengan Tiro itu dalam satu festival pinisi namanya. Karena mereka berasas pada kecamatan yang berbeda. Mestinya Bulukumba punya 10 festival, karena memiliki akar kebudayaan yang berbeda-beda. Itu pendapat saya saja, saya sampaikan. Tapi persoalan IO yang selalu menjadi pelaksana utama dari kegiatan ini, itu kan selalu ada masalah di lapangan. Contoh, IO mengatakan pusat kegiatan harus dilakukan di Pantai Bira. Sementara Bira itu bukan hanya satu bagian dari 3 kampung di Bulukumba
yang menjadi pemilik spirit dari Pinisi itu sendiri, Bira, Ara, Lemo-Lemo atau Tanah Biru. Nah, ketika komunitas dilibatkan dan ingin menarik festival itu ke Tanah Biru, maka itu ada clash dengan IO soal pembiayaan, teknis, dan seterusnya. Katanya membengkak lagi, fokuskan saja di satu tempat sehingga dia lebih menghemat gitu. Nah, ini bahasa teknis, bahasa keuangan yang kadang-kadang kami sebagai pekerja sendiri komunitas itu tahu betul bahwa itu menjadi masalah yang sangat krusial. Nah, ketika komunitas dilibatkan dan IO memegang kendali, sebenarnya komunitas itu sudah mati. Mereka tidak bisa lagi lebih kreatif mempresentasikan idenya. Harusnya, menurut saya, kalau ini adalah lokakarya dan ingin melahirkan ide, sebaiknya sebelum IO menang, komunitas sudah mengusulkan masing-masing apa bentuk kegiatan yang akan dipresentasikan di kecamatannya, karena Kajang itu jauh Pak dari Bira. Ya, apa yang akan ditampilkan di kecamatannya kalau dianggap akan mendukung festival Pinisi dan masih berspirit laut, sehingga pada saat penggelontoran anggaran terhadap IO, dia tidak lagi memegang kendali tunggal. Harus ada MOU antara event organizer dan dinas bahwa ada porsi-porsi tertentu, anggaran-anggaran tertentu yang harus diberikan pada komunitas dan kelompok seni yang terlibat pada festival Pinisi. Tanpa itu, komunitas dan pegiat seni, saya pikir akan berdiri pada posisi yang sama seperti saya. Lebih baik kita menjadi penonton saja, tidak usah terlibat pada festival ini. Itu tidak mewakili perasaan kita, tidak mewakili idealisme kita, tidak mewakili spirit ilmiah kita sebagai masyarakat akademik. Mana pernah ada hasil riset Pinisi ini kemudian dijadikan sebagai sebuah gagasan festival seperti yang disampaikan oleh Jusiman tadi? Kita tidak pernah melihat bagaimana drama di atas laut, Sabir Gading tenggelam di Laut Bira itu. Tidak pernah. Walaupun ini adalah festival Pinisi, tidak ada itu. Wecudai ditampilkan di sana. Tidak ada. Yang betul-betul masyarakat memiliki itu. Nah, kita lebih baik menjadi penonton saja. Menyaksikan Pak Bupati dan ASN lainnya karaoke di Pantai Bira dan festival Pinisi. Setelah Pak Bupati pulang, percaya saja festival itu menjadi sepi. Apalagi setelah itu? Nothing. Saya minta maaf dengan bahasa-bahasa ini, Pak Ali Saleh, Pak Bupati Dinas, dan teman-teman yang terlibat dalam diskusi ini. Saya menyampaikan bukan bermaksud menjatuhkan Bulukumba, bukan itu. Kita ingin melihat Bulukumba ini baik, dan atas nama perasaan saya, perasaan estetik saya bicara ini. Mbak Ade, terima kasih, dan teman-teman. Saya kembali menyimak. Terima kasih. Silakan nanti menanggapi. Mas Andika. Waktu lokakarya pertama, Mas Andika hadirkah? Belum. Oh, belum ada. Iya. Saya ini jelaskan, luruskan. Ada kelompok grup WA, tiba-tiba kami diundang masuk lokakarya, itu kan tidak ada pengantar, penjelasan, ini lokakarya apa? Tiba-tiba ada grup WA begini. 2 hari saya minta penjelasan, juga tidak ada penjelasan. Saya kan bingung, gitu Mbak. Kami hadir ini mewakili komunitas loh, komunitas besar. Rumah Forum Literasi Selatan. Jadi kalau tiba-tiba kami ngomong salah, itu berbahaya bagi kami. Tolong panitia dijelaskanlah apa sebenarnya ini grup WA ini. Tidak ada penjelasannya. Iya. Baik. Ya baik. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Dinda saya, Pak Somba, bahwa betul kalau yang disampaikan itu adalah kondisi sebelum dia tinggalkan Bulukumba. Ya. Tahun kemarin saja festival Pinisi yang kita laksanakan itu dibuka di lapangan pemuda dan diisi dengan pagelaran sendera tari proses pembuatan perahu Pinisi. Ya. Di situ kita kemudian tersadar bahwa seperti inilah proses pembuatan perahu Pinisi. Nah, kalau konteks yang disampaikan tadi Adinda saya itu memang kami akui sebelum-sebelumnya seperti itu, bahkan acara dandutan memang kami akui itu. Ya. Tetapi 3 tahun terakhir ini kita mencoba melahirkan satu konsep yang dari tahun ke tahun berbeda. Festival Pinisi kita inginkan bahwa bukan hanya menjadi milik orang Bonto Bahari,
tetapi kita inginkan bahwa Festival Pinisi itu menjadi milik masyarakat Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, gaungnya itu kita suarakan mulai dari pesisir sampai ke pegunungan, dengan harapan bahwa suatu saat akan ada momennya ini menjadi sebuah festival yang betul-betul menjadi kebanggaan masyarakat Bulukumba. Semua orang Bulukumba wajib tahu ini. Itu yang kita harapkan, bahwa dalam pelaksanaan yang kami lakukan di 3 tahun terakhir ini, kami akui masih banyak kelemahan, tapi yang patut kami kemukakan bahwa kami sebenarnya menginginkan Festival Pinisi itu adalah festival masyarakat Bulukumba. Nah, karena itu mulai dari Festival Pinisi 9 itu kita laksanakan pembukaannya di pelabuhan LPE, lalu kemudian bergerak ke beberapa titik sebagai sebuah rangkaian. Kemudian selanjutnya kita laksanakan di Bontobahari, ya, di Lemo-Lemo, di pelabuhan ikan. Harapan kita bahwa semangat yang kita bawa dalam satu festival ini bisa membangkitkan semangat kebaharian masyarakat Bulukumba. Itu yang kita harapkan. Karena itu di Festival Pinisi ada beberapa kegiatan yang memang menjadi sebuah keharusan, karena kalau itu hilang maka semangat kebaharian yang kita bangun itu tidak ada. Misalnya Anyoro Lopi itu ada yang kita masukkan, ya. Kemudian tahun ini seandainya bukan karena COVID, kita akan coba melakukan kegiatan dengan melibatkan para pandita Lopi. 10 bantilan yang kita pilih nantinya akan menggelar kegiatan secara bersamaan di semua tempat-tempat pembuatan perahunya dengan istilah Songkabala Bantilang. Tentu akan banyak acara yang dilakukan di situ, ya, secara bersamaan di sepanjang pesisir wilayah pembuatan perahu Pinisi itu. Tapi kondisi ini kita tidak bisa laksanakan karena lagi-lagi kita terhambat dengan persoalan COVID. Yang jelas bahwa kami telah mencoba mengangkat suatu event festival yang mewakili Kabupaten Bulukumba dengan simbol Pinisinya itu. Bahwa kemudian Bulukumba ini kaya dengan budaya, kita coba angkat persoalan ini melalui satu konten budaya yang ada di Kajang. Memang kalau kita mau cari benang merahnya itu akan panjang ceritanya, tetapi semua itu bisa kita lakukan, ya, menjadi satu rangkaian. Tetapi kami tidak berpikir dengan konsep seperti itu, tetapi bagaimana kemudian Bulukumba ini punya banyak festival. Ya. Tidak apa, Pak? Ya, bagaimana kemudian ke depan ini Bulukumba punya banyak festival. Bahwa yang kita munculkan dulu ini adalah Festival Pinisinya, kemudian menggerakkan beberapa calon-calon festival yang ada selama ini yang boleh kata sudah mati suri, itu yang kita angkat. Nah, kita sangat mengharapkan bahwa tidak terlalu lama festival seperti apa yang diharapkan Tari Adinda Sayang Pasoba itu akan muncul dan akan lahir dengan karakter masing-masing. Memang seperti itu arahnya kita, tetapi ya kita tahu bahwa ini festival Pinisi saja pernah hilang, ya, menjadi sebuah festival yang orang mungkin katakan itu sama dengan level festival lingkungan. Tapi dengan semangat yang kami bangun ini akan coba mengangkat semua potensi-potensi yang ada di Bulukumba ini menjadi sebuah event pariwisata yang kita harapkan akan banyak menjadi daya tarik bagi wisatawan dari luar. Nah, memang tetap kita upayakan bahwa seluruh festival yang ada di Bulukumba itu tetap ada yang satu kita unggulkan, ada, yakni Festival Pinisi. Lalu kemudian secara paralel nanti
dalam 1 tahun itu akan bergerak festival-festival lain. Dan untuk tahap pertama kita akan mencoba mendorong festival ritual adat Kajang yang sudah berlangsung, sekalipun itu skopnya masih lokal di sana, tapi kita akan mencoba mengangkat itu menjadi sebuah festival tersendiri yang berdiri sendiri, yang memang mengkhususkan pada menu kegiatan budayanya di sana. Nah, karena itu banyak diskusi yang kita lakukan dengan teman-teman di Kajang. Nah, akan halnya dengan koreksi masukan dengan beberapa nama besar yang disampaikan tadi oleh Dinda saya kira itu bagus untuk kita kolaborasi ke depan, karena yakin dan percaya bahwa sesempurna apapun yang kami buat tentu masih banyak kelemahan di sana sini, karena memang Festival Finish itu besar, ya, besar dan kaya akan kegiatan-kegiatan yang kita bisa masukkan di sana. Karena mulai dari proses penebangan kayu sampai pemotongan lunas dan seterusnya, kalau itu kita mau angkat, itu barangkali untuk 1 tahun kita laksanakan festival ini tidak akan selesai. Lalu apa yang kami harapkan dari kegiatan ini adalah bagaimana kemudian Pinisi ini yang sudah mendunia itu semakin dikenal. Ya. Harapan kita ke depan, ya, ada pandrita-pandrita Lopi yang muncul dari situ yang akan menjadi regenerasi, tetapi tidak lepas dari semangat yang kita bangun. Nah, sekedar informasi bahwa dari setiap festival yang kita lakukan itu pasti ada saja yang terjadi transaksi, ya, ada saja pemesanan perahu pinisi, dan kita tentu arahkan bagaimana kemudian para pandita Lopi itu bisa lebih profesional melakukan itu semua. Yang jelas kami tidak berfokus bagaimana festival ini kita lakukan dengan semua pagelaran, tetapi bagaimana kemudian bisa menumbuhkan kreativitas, bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat kita di sekitar itu. Nah, itu barangkali antara lain yang menjadi harapan saya ke depan. Dari sekian banyak harapan yang akan kita lakukan. Nah, tentu ini akan terrealisasi ketika seluruh potensi yang dimiliki oleh Bulukumba bisa menyatu untuk kemudian melahirkan suatu konsep event. Ya, saya selalu terbawa dengan event pariwisata karena memang di situ. Ya, kalau itu nanti menyatu semua, tentu kita bisa menyiapkan melahirkan satu konsep event yang jauh lebih besar dari sini. Saya punya mimpi ke depan, tidak tertutup kemungkinan Festival Pinisi itu dilaksanakan di Bulukumba. Bisa saja nanti ketika ini kita bisa andalkan, bisa saja kita laksanakan ya oleh provinsi maupun kementerian. Bisa saja itu dilakukan dengan membawa nama besar Festival Pinisi ini. Jadi sekali lagi bahwa Festival Pinisi yang kita rancang ini sebenarnya kita tidak berpikir lagi bahwa itu milik kecamatan ini, milik daerah ini, tetapi merupakan festival yang akan menjadi kebanggaan masyarakat Bulukumba. Bahkan bisa saja nanti harapan kita itu menjadi membawa nama besar region Sulawesi ke depan. Nah, jadi arahnya itu sekarang kita sudah bisa lihat bahwa dari sekian ribu event yang digelar di Indonesia, Festival Pinisi ini masuk ke 100, dan di Sulawesi Selatan ada 4 event yang masuk di kalender event nasional. Tidak tertutup kemungkinan ini kalau kita punya konsep kuat lalu dilaksanakan oleh provinsi misalnya atau kementerian. Yang jelas bahwa branding Festival Pinisi itu menjadi sebuah kebanggaan masyarakat Bulukumba. Dalam pelaksanaannya mungkin di sana sini masih ada kekurangan, itu kita harus akui, ya. Dan karena itu harapan kita, semangat yang dibawa oleh Adinda saya ini mungkin suatu saat kita akan kolaborasi menjadi sebuah konsep yang lebih sempurna
baik dari segi eventnya maupun dari segi budayanya. Saya kira itu untuk sementara. Ya. Baik, terima kasih. Halo. Terima kasih Pak Ali. Jadi begini, menanggapi tadi yang dikatakan oleh Andi Mapasomba, memang kalau dalam platform Indonesiana ini, kita berharap memang yang menjadi pelaksana itu adalah tim kerja dari komunitas. Jadi bukan I.O. Jadi kalaupun ada I.O, biasanya kalau di daerah-daerah lain, mereka pakai I.O hanya untuk misalnya bikin panggung, tapi itu konsepnya juga dari tim pelaksana yang berasal dari komunitas. Jadi memang diharap kita mensyaratkan pelaksananya tuh adalah ya, saya potong sedikit. Sudah betul apa yang pelaksananya adalah pelaku budaya. Ya, sudah betul yang disampaikan tadi Ibu, bahwa I.O itu hanya bagaimana menyiapkan produksinya, misalnya panggung, ya, fasilitas pendukung lainnya, tetapi pelaksanaannya itu tetap dari teman-teman sanggar yang laksanakan. Ya, saya kira sudah pelaksana Pak. Bukan hanya pelaksana tapi perencanaan gitu loh. Jadi itu yang menentukan itu harus terlibat dari awal Pak. Harus terlibat dari awal semua teman-teman komunitas dari perencanaan. Iya, dari perencanaan, ikut berpikir, ikut mengkurasi, terlibat riset dan semuanya. Kalau untuk kepentingan misalnya angka-angka kalau untuk kepentingan misalnya dinas, ini sering terjadi ya, pemerintah daerah harus melelang dengan bekerja sama dengan bendera I.O. Itu sering terjadi, tetapi terlibatan teman-teman komunitas ini harus mulai dari saat ini gitu, untuk bersama-sama memikirkan semuanya yang tadi disampaikan Mbak Ade. Jadi nanti di dalam dari komunitas-komunitas yang menjadi tim kerja itu, kemudian nanti ada yang menjadi direktur, kemudian nanti ada yang bagian periset, ada yang menjadi kurator, begitu loh Pak, gitu. Nah mereka itulah nanti yang kemudian merancang festival ini, gitu kan, seperti apa kayak gitu loh. Itu sih Pak yang diinginkan kalau dalam platform Indonesia seperti itu. Karena apa? Karena kita juga salah satu tujuannya ya peningkatan kapasitas pelaku budaya yang ada, gitu loh. Kita berharap di setiap daerah tuh muncullah kurator atau ya orang-orang yang menguasai manajemen festival misalnya seperti itu. Itu salah satu tujuannya platform Indonesiana. Memang mungkin lebih mudah kadang-kadangnya dengan event organizer gitu loh, tapi kemudian pelakunya nanti nggak jadi meningkat gitu loh keahliannya dalam manajemen festival ini, begitu. Jadi kalau misalnya dulu sering saya katakan kepada di daerah-daerah lain, kalau misalnya dulu ada budget untuk I.O, yaitu lebih baik dialihkan kepada pelaksana yang berasal dari komunitas misalnya seperti itu. Nanti mereka merancang. Makanya kita membuat diskusi ini, mengajak komunitas urun rembuk sebenarnya. Urun rembuk ini festival mau dibawa kemana, terus udah gitu fokusnya pada apa kayak gitu. Nanti dari situlah terjadi menjadi sebuah rancangan 2021 seperti itu, gitu. Misalnya tadi kan dikatakan oleh Andi, lebih baik ini dipisahkan, misalnya ya pinisi saja, misalnya seperti itu. Mungkin itu juga harus dipikirkan ya, kayak gitu, karena ini juga perlu ditanyakan juga apakah memang misalnya orang Kajang itu mau diajak dengan nama festival pinisi, itu juga belum tentu kan, seperti itu. Jadi kita memang ingin ada keterwakilan berbagai budaya, tapi
juga perlu hati-hati seperti yang tadi Pak Ali sudah katakan, memang belum tentu mereka mau juga gitu kan. Itu seakan-akan mereka menjadi hanya sub gitu loh, sub daripada kebudayaan maritim yang ada di Bulukumba. Belum tentu, tapi kalau mereka mau ya disinergikan, dicari ketersambungannya itu, dicari ceritanya itu Pak, gitu. Makanya memang perlu riset seperti itu, kayak gitu. Karena sebenarnya ya mungkin kalau saya lihat persoalannya pinisi itu kan persoalannya kekurangan kayu ya Pak ya, ketersediaan kayu, padahal ya yang memelihara hutan itu kan ya orang-orang Kajang ya Pak, orang-orang di pedalaman gitu loh. Jadi itu juga menarik. Jadi bagaimana orang-orang lain yang mendukung mereka, orang-orang masyarakat lain di pesisir juga mendukung bagaimana mereka berjuang ya, melestarikan hutan ya, karena nanti dari situlah kita juga mendapatkan ininya berkahnya juga. Jadi ada hal-hal sosial seperti itu yang kemudian juga merekatkan, misalnya begitu. Jadi itu memang harus cari benang merahnya Pak. Dan mungkin untuk selanjutnya memang yaitu membuat tim kerja yang berasal dari komunitas. Terus kemudian di situ kan saya kemarin kita minggu lalu ya sudah menawarkan sebuah struktur tim kerja di mana ada direktur, ada kurator gitu ya, ada orang yang melakukan riset, terus nanti di bawah kurator terus ada direktur produksinya kayak gitu. Tapi yang merancang itu ya semua itu kalau bisa dilakukan oleh pelaksana dari komunitas. Nah, dari semua itu kemudian itu sampai turun sampai ke anggaran Pak, sampai kemudian bagaimana kita membuat RAB, karena sering terjadi di tahun-tahun sebelum Indonesiana, ketika APBD itu sudah diketok, mereka susah untuk berubah karena di situ mereka tidak mempunyai tidak menerahkan budget untuk komunitas itu. Gitu. Ini kan mumpung APBD-nya mungkin belum diketok, jadi bagaimana kita juga menaruh tim pelaksana itu sehingga mereka bisa dapat SK gitu. Jadi nanti kita memang sampai pada dokumen sampai pada anggaran, dalam arti nanti kita minta dari bagian Sesdijen dari kementerian untuk menggambarkan RAB-nya tuh seperti apa gitu loh, kayak gitu. Jadi yang dulu ya kasihan juga komunitas gitu, karena mereka nggak sempat dimasukkan oleh APBD ke dalam anggaran gitu. Padahal mereka militan sebenarnya, sangat militan untuk melakukan kegiatan kebudayaan. Dan memang bagus juga banyak kegiatan kebudayaan, jadi pelaku-pelaku budaya itu kan juga terfasilitasi, bisa hidup lah. Seperti itu Pak gambarannya. Mungkin ada yang lain? Ya, sedikit saya tanggapi, ini baru saya paham ini konsep kerjanya Indonesiana ya. Terima kasih atas informasinya. Memang sedikit berbeda dengan yang kami lakukan selama ini ya. Karena memang tahun ini kita ajukan ke sana dengan maksud bisa membuat festival pinisi ini lebih besar. Tetapi kalau saya simak dari apa yang Ibu baru-baru jelaskan, saya kira ini bisa kita kolaborasi. Intinya bahwa kalau di program itu sebenarnya adalah konsep pemberdayaan, Bu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Dan memang kita mengarah ke sana ya. Jadi antara konsep di Kementerian Pariwisata dengan Indonesiana ini memang kami akan upayakan untuk mencoba melakukan kolaborasi ya. Karena intinya bahwa Indonesiana ini adalah bagaimana kemudian teman-teman ya
yang punya potensi, katakanlah sanggar dan seterusnya, kita bisa berdayakan dengan lebih awal melakukan perancangan, ya. Lalu kemudian kita persiapkan untuk tahun depannya. Itu yang saya tangkap dari program Indonesiana ini. Mudah-mudahan ini yang bisa kami kolaborasi, Bu, dengan yang telah kami rancang selama ini di Dinas Pariwisata. Ya, kebetulan kami pada kesempatan ini ada juga dari kebudayaan. Mudah-mudahan ini bisa terkawal juga untuk kita sama-sama bagaimana kita coba menyatukan antara konsep yang dibawa oleh Indonesiana dengan yang dibawa dari Kementerian Pariwisata. Saya kira ini akan lebih bagus ke depannya, Bu. Terima kasih informasinya, dan akan kami rancang bagaimana teknisnya untuk merealisasikan apa yang menjadi konsep dari Indonesiana ini. Saya kira begitu. Ya. Betul, Pak. Memang ini sebuah platform yang memadukan ya antara pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini pelaku budaya utamanya, ya kan. Terus kemudian bagaimana kemudian dengan mereka sering diajak dalam sebuah kegiatan kebudayaan, sehingga kegiatan kebudayaan itu juga lebih berkualitas ya nantinya. Nah, berkualitas juga bukan hanya kualitas pertunjukannya, tapi juga isinya dan juga rasa memiliki terhadap festival itu sendiri. Itu sebenarnya yang ditawarkan oleh platform Indonesiana. Seperti itu, Pak. Jadi memang agak berbeda karena ini kan pendidikan dan kebudayaan ya. Jadi ada unsur-unsur pendidikannya. Tapi pariwisata itu juga penting gitu loh. Pariwisata itu adalah hilirnya, Pak. Gitu loh. Jadi pariwisata itu juga penting, Pak, gitu kan. Karena ya dia juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kan, apalagi sekarang ada Kemenparkraf gitu. Craft juga termasuk di situ. Gitu. Jadi itu juga penting buat masyarakat gitu. Jadi kita mempersiapkan di hulu, hilirnya nanti pariwisata gitu loh. Tapi yang memiliki tapi bagaimana pariwisata itu juga merasa dimiliki oleh masyarakatnya atau pelaku budaya. Itu. Terima kasih, Pak. Mungkin saya ingin menambahkan, Bapak dan kawan-kawan semua. Jadi platform Indonesiana ini kan sebenarnya merupakan implementasi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Pak. Di mana salah satunya syarat untuk memajukan kebudayaan itu adalah terciptanya konsolidasi atau terciptanya gotong royong antar pemangku kepentingan di dalam kebudayaan itu sendiri. Nah, kami di sini juga tidak mendorong apakah nantinya bentuk festival itu tetap mau festival pinisi ataupun festival yang lain. Itu kami serahkan kembali kepada kawan-kawan semua, karena yang paham tentang persoalan kebudayaan dan sebagainya di daerah adalah kawan-kawan semua gitu. Justru yang ingin kami dorong di sini adalah bagaimana terciptanya gotong royong dan berjejaring bersama-sama untuk menciptakan satu kegiatan atau terciptanya tata kelola sebuah kegiatan kebudayaan yang itu bisa sustain, Pak, gitu. Jadi kami juga tidak menginginkan bahwa ketika kami selesai gitu dengan Bulukumba gitu, kemudian kegiatan itu terhenti gitu. Jadi menurut saya memang yang terpenting, Pak, bagaimana mulai sekarang dirancang gitu pertemuan gitu ya, Pak, antar dinas dan komunitas untuk membicarakan tentang kelanjutan dari program yang akan ditawarkan ini, Pak, gitu. Jadi di Lokakarya ketiga mungkin kita bisa lebih memperdalam lagi gitu. Itu teman-teman dan bapak-bapak, ibu-ibu di sana. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ini saya semakin paham ini dengan konsep Indonesiana. Iya. Pak, saya potong. Kemarin kami juga sudah memaparkan kan ada tim kerja atau susunan kepengurusan festival atau kegiatan kebudayaan, ada direktur festival, ada manajer acara, kemudian ada kurator gitu. Nah, itu mungkin dalam susunan tim kerja itu nanti
harus diisi oleh teman-teman komunitas, karena yang paham, karena kebudayaan kan adanya di masyarakatnya gitu Pak. Jadi kami menginginkan adanya keterhubungan itu gitu. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Ini akan menambah semangat kami untuk berbuat. Ya, ada lagi satu tambahan amunisi untuk memperkaya kita punya event di sini, khususnya ya kebudayaan. Saya kira PR kami adalah berupaya untuk mengkonsolidasi teman-teman pelaku seni budaya di Bulukumba dengan menerapkan apa yang menjadi program Indonesiana. Tadinya kami berpikir bahwa dengan pelaksanaan festival Pinisi kemarin ini itu bisa kita lebur masuk secara total di situ Indonesia. Ternyata ini saya lihat punya konsep yang berbeda, karena mulai dari proses perencanaan dari awal sampai terakhir itu memang melibatkan para pelaku, ya, para pelaku. Sesungguhnya di Festival Pinisi kita juga lakukan seperti itu, tapi dalam konteks yang masih kecil, ya. Ada sanggar yang kita libatkan. Nah, tapi kalau saya memperhatikan apa yang menjadi konsep Indonesiana ini akan jauh lebih besar nanti, ya, dan potensi peluang untuk teman-teman pelaku seni budaya itu bisa lebih berkreasi, ya, karena mulai dari proses perencanaan bahkan dilengkapi dengan tim kurasi. Kalau di kami selama ini dengan Kementerian Pariwisata itu ada tim yang mereka bentuk, kita tidak tahu, ya. Lalu kemudian ketika kita gelar event ini, dia melakukan penilaian untuk bisa masuk di 100 event. Kita tidak pernah tahu itu kapan dia datang, berapa orang, kapan dia kurasi, dan seterusnya. Nah, kalau ini memang konsep Indonesiana ini memang bergerak dari awal, ya, bersama-sama untuk memikirkan kira-kira apa yang harus kita lahirkan sebagai sebuah event. Saya kira ini suatu hal yang baru bagi kami, dan saya akan upayakan untuk kolaborasi dengan teman-teman kebudayaan, ya, untuk bisa merealisasikan yang jelas bahwa konsep Indonesiana ini akan bisa kami realisasikan di Bulukumba dengan pelibatan para pelaku seni. Sekedar informasi bahwa sekarang ini kita dorong semua desa itu, teman-teman desa itu mengalokasikan pembiayaan untuk membina sanggar dengan harapan bahwa paling tidak di kecamatan nanti, kalau kita berbicara skop kecamatan, itu ada beberapa sanggar yang terbina melalui desa masing-masing untuk memperkaya sekaligus melestarikan apa yang bisa dikembangkan, potensi-potensi budaya apa yang bisa dikembangkan di masing-masing desanya. Saya kira insya Allah Bu, ke depan ya dengan program Indonesiana ini akan kita coba kolaborasi dengan teman-teman di sini agar Bulukumba ini semakin kuat, ya, semakin bisa ditahu potensi-potensi budayanya ke depan. Saya kira itu Bu. Terima kasih banyak ini informasinya. Ini ada pertanyaan dari Mas Andika. Penggiat budaya Kemendikbud terlibatnya di mana? Mungkin yang dimaksud Mas Andika dengan kami-kami ini. Jadi bisa kami jelaskan di sini bahwa kami ini di sini berfungsi sebagai pendamping Bapak dan Ibu, karena jadi kurasi kemudian bagaimana itu nanti menggali OPK-nya, kemudian bagaimana itu melaksanakan desain produksi festivalnya, itu semua akan dikerjakan oleh kawan-kawan semua gitu. Jadi kami bukan kami tidak menjadi kurator dari daerah tersebut, karena semuanya itu akan dilakukan oleh teman-teman semua gitu. Ya. Ya. Di program Pak Jokowi sekarang kan ada penerimaan pegiat budaya di 240 kota di Indonesia. Nah, Bulukumba kan terpilih menjadi salah satu kabupaten yang diutus pegiat budayanya dari Kemendikbud
dan mulai bertugas bulan depan. Nah, apakah itu Kemendikbud ini sudah boleh atau harus atau seperti apa posisinya Bu nanti di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan? Karena saya lihat di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan juga mereka menjadi dasarnya untuk bekerja di sana. Atau seperti apa posisinya Ibu para penggiat budaya ini yang diutus oleh kementerian nanti di bulan 11? Kebetulan untuk Kabupaten Bulukumba, kebetulan saya yang terpilih di Kemendikbud Bu untuk bertugas mulai bulan 11. Jadi memang waktu itu program ini ya, gerakan seni masuk sekolah atau apa ya Pak? Bukan Bade. Seniman mengajar. Bukan. Itu Dirjen Kebudayaan juga Bu. Kemendikbud juga 240 kota se-Indonesia, salah satunya Bulukumba dapat juga. Oh iya, sebenarnya memang kita berharap ada sinergi, tetap ada sinergi gitu kan, karena itu juga programnya Kemendikbud, bisa memang ada sinergi. Misalnya begini, waktu di Lamaholot ya, Anti ya, Flores Timur, itu misalnya ada program seniman mengajar, memang yang datang dari Jawa Timur, si Abdul siapa? Ada Sari Majid segala ya itu kalau. Bukan yang seniman mengajar itu kan yang tinggal di sana itu loh. Itu kan ada tuh. Ada. Di ini juga ada dia tuh. Nah, pada saat Indonesia ada di sana, terus dia juga masih ada di sana. Nah, biasanya dia juga bantu tim kerja, tapi karena dia orang luar gitu kan, ya dia mensupport tim kerja yang ada di Flores Timur. Jadi memang sangat bagus jika memang terjadi kolaborasi gitu. Jadi mungkin dari dinas sendiri juga perlu mengetahui gitu kan, dan mengkolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada karena itu kan bagaimanapun itu. Jadi memang Indonesia itu mengkonsolidasikan juga para pelaku budaya itu gitu yang ada. Jadi jangan ya kita berharap di setiap daerah gitu kita selalu mengatakan pemerintah itu memang sebagai fasilitator. Jadi bukan like atau suka atau tidak suka gitu, tapi menjadi fasilitator untuk siapapun gitu loh. Itu sih. Jadi memang kita tidak mensyaratkan bahwa itu kemudian harus berhubungan, tapi kalau bisa itu lebih baik begitu loh. Seperti itu. Itu akan lebih bagus, bahkan dinas juga bisa di Kemendikbud itu ada program namanya Jalur Rempah ya. Kayak gitu. Di Majene ya Anti ya. Mungkin nanti bisa cerita di Majene bagaimana di Belitung Timur ya. Bagaimana Belitung Timur itu juga ikut tuh mensinergikan antara program Jalur Rempahnya Kemendikbud dengan Indonesiana. Ini kan sama-sama maritim ya. Mungkin dinas atau pendidikan kebudayaan atau pariwisata juga bisa melihat program Jalur Rempah itu dan bagaimana mensinergikannya. Jadi sinergi itu di antara kementerian, di antara pemerintah daerah juga, bahkan dengan pelaku-pelaku budaya. Jadi kita berharap memang kalau memang Andi Mapasomba itu diterima juga ikut dalam kegiatan mendapat program Kemendikbud itu ya saya berharap dinas juga mengajak ya di dalam program festival ini karena itu sangat berharga. Seperti itu. Oke, sebagai penutup dari saya. Ya, Pak. Saya menyampaikan ide dari Pak Wakil Bupati Bulukumba, Pak Tommy Satria, yang berharap bahwa di Festival Pinisi yang akan datang akan ada pelibatan masyarakat membangun pinisi baru yang dibangun oleh masyarakat dengan Pak Haji Kardi, seorang penderita LOPI, namanya program Pinisi Sejuta Pinisi Sejuta Tangan. Jadi orang Bulukumba boleh ikut terlibat membangun perahu itu dengan menyumbang potongan-potongan
kayu, alat-alat yang dibutuhkan. Dan itu saya pikir bisa menjadi pemantik untuk bagaimana masyarakat Bulukumba dan Sulawesi Selatan mencintai pinisi. Jadi pinisi 1000 tangan, usulan Pak Tommy Satria Yulianto, Wakil Bupati Bulukumba. Insya Allah kita akan coba dorong itu dari masyarakat. Terima kasih Bu Ade dan teman-teman di Kementerian, Pak Kadis, saya kembali menyimak saja. Iya. Mantap. Mungkin Mas. Ya. Ya, terima kasih Bu Bapak. Oh, mungkin waktunya sudah cukup 2 jam diskusi kita pada siang hari ini. Di sana udah jam 12 ya? Iya. Iya, makasih Bu Ade, Bu Anti, Ibu Bu Papa, terus Pak Kadis, Pak Ali, dan kawan-kawan Bulukumba sekalian atas waktunya, atas partisipasinya. Jadi untuk sesi selanjutnya mungkin apa yang perlu dilakukan gitu loh. Nah, yang dilakukan sesi selanjutnya segeralah Pak Dinas mungkin bekerja sama dengan Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama komunitas membangun tim pelaksana ini, tim pelaksana festival, kemudian mendiskusikannya kembali tentang materi festivalnya seperti apa. Kemudian nanti kalau bisa ya kita di sesi ketiga kita bisa membicarakan itu seperti itu. Tapi kalau bisa juga, dan kita berharap itu bukan hanya sekedar program gitu ya, tapi juga narasi yang melandasi setiap materi yang diangkat itu, begitu. Karena alasan itu menjadi hal yang sangat penting di dalam platform Indonesia. Nah, karena dari alasan itulah kita bisa menciptakan pesan kepada masyarakat, gitu. Mungkin itu saja. Kalau bisa memang sesi ketiga kita bisa maju lagi ke hal itu. Dan sampai mudah-mudahan di sesi keempat bisa sampai pada RAB gitu. Karena apa? Karena supaya dinas itu berjuang juga menggolkan RAB-nya di APBD begitu loh Pak. Ini mumpung belum ketok palu karena nanti kalau mengubah lagi itu susah seperti itu. Nggak usah mikir dulu, nggak usah mikir apa yang ditanggung Indonesiana, apa yang ditanggung daerah, jangan pikir itu dulu. Tapi festival ini bagaimana mau dianggarkannya seperti apa, dan itu bagus juga kalau dilibatkan masyarakat atau ini komunitas karena mereka yang paling tahu kan. Terus kemudian nanti misalnya berapa gitu kan, ya nanti kita cari bersama, misalnya APBD-nya ternyata hanya digolkan sekian, nanti cari di APBN bisa kasih berapa, selebihnya mungkin dari Kementerian Pariwisata kayak gitu. Jadi Kementerian Pariwisata juga diajak Pak, gitu, mereka banyak duitnya itu. Nggak tahu mereka caranya bagaimana mengucurkan uang itu, mungkin pariwisata kayak gitu. Jadi penting juga pariwisata itu tetaplah diajak gitu. Bahkan mungkin kementerian-kementerian lain gitu. Kalau misalnya kita membangun desa gitu, melibatkan desa, siapa tahu kita bisa ngambil dari Kementerian Pedesaan gitu kan. Kalau misalnya ada desa gitu ya yang terlibat kayak gitu. Karena kan itu juga memperkuat desa ya, memperkuat desa melalui kebudayaan. Begitu Pak, nanti bersama-sama kita pikirkan sumber-sumbernya dari mana aja itu. Mungkin ada perusahaan juga di sana atau bagaimana gitu. Bahkan dari provinsi mungkin bisa kasih juga. Tapi ya ide yang itu juga menarik tuh. Bagaimana gotong royong masyarakat di dalam membuat pinisi ini. Itu juga menurut saya itu sebuah momen yang menarik. Baik, itu saja dari saya, Pak. Ya, terima kasih Bu Ade sudah menggiring diskusi kita pada pagi hari ini. Tujuannya kemana, nantinya outputnya seperti apa. Terima kasih Bu Ade atas waktunya, Bu Anti, Bu Papa, serta teman-teman Bulukumba sekalian. Saya akhiri diskusi pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mantap. Terima kasih, Mbak.
Terima kasih Pak Dinas Pariwisata, juga dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, dari Sanggar Seni, dan teman-teman komunitas lainnya. Terima kasih Mas Andi. Sampai ketemu lokakarya ketiga ya.